Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hidup hingga saat ini, dan sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, nama saya Chandra Wijaya. Perkenalkan, nama saya Chandra Wijaya dengan NIM C20123140. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi. Yang pertama adalah zakat, yang kedua adalah sistem politik pada zaman Nabi Muhammad dan sahabatnya, dan yang ketiga adalah moderasi beragama. Zakat adalah salah satu dari 5 pilar utama dalam agama Islam dan merupakan kewajiban keuangan yang dikenakan kepada umat muslim yang mampu untuk membersihkan harta seseorang dari sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme. Zakat merupakan ibadah yang mengandung unsur sosial, ekonomi, dan spiritual. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala dan keberkahan darinya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, dan serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Zakat berasal dari kata zakah yang memiliki makna suci, baik, berkah, dan tumbuh dan berkembang. Zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah, zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Dan zakat fitrah berupa bahan makanan dan produk yang disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat. Biasanya besaran zakat fitrah itu sekitar 2,5 kilo atau 3,5 liter per orangnya. Dan yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memiliki harta melebihi nisab atau batas minimal dan telah mencapai haul atau masa kepemilikan selama 1 tahun hijriah. Zakat mal berlaku untuk harta-harta seperti emas, perak, uang, ternak, hasil pertanian, perdagangan, profesi, perkembangan, dan lain-lain. Biasanya besaran zakat mal bervariasi tergantung jenis hartanya, mulai dari 2% hingga 20%. Baik, itu materi saya yang pertama, dan saya akan melanjutkan materi saya yang kedua yang berjudul sistem politik pada zaman Nabi Muhammad dan sahabatnya. Dalam menyebarkan dakwahnya, Rasulullah memiliki tahap-tahap dalam berdakwah. Rasulullah SAW tidak menyampaikan dakwahnya secara langsung atau secara terang-terangan kepada umatnya. Biasanya Rasulullah juga berdakwah melalui media politik. Prinsip politik yang diterapkan Rasul saat berada di Makkah yaitu pembentukan mental manusia berdasarkan prinsip Islam. Kondisi penduduk Makkah yang terbagi antara tuan dan budak, kaya dan miskin, membuat Rasul merenungi kondisi keterpurukan. Sistem politik Islam terbangun secara kokoh setelah Rasulullah hijrah ke Madinah atau Yasrib. Hal ini dilakukan Rasulullah ketika membangun peradaban di Madinah, ialah mendirikan masjid. Masjid adalah pusat kegiatan umat, pusat kegiatan pendidikan, dan tempat jaringan surat menyurat. Rasulullah membentuk unsur-unsur negara dalam Islam secara utuh di Madinah. Hijrah adalah salah satu sarana untuk menentang kezaliman dan menjaga jarak akidah. Makna lain dari hijrah adalah menolong dan melindungi hak-hak orang yang lemah sesuai dengan kebutuhan dan keadaan. Madinah adalah pusat pemerintahan, di mana seluruh kebijakan, tugas politik pemerintahan berada sepenuhnya di tangan Nabi Muhammad SAW. Dengan ini, pemerintahan Rasulullah SAW bisa disebut sebagai model pemerintahan sentralistik. Dalam peran perpolitikannya, beliau membuat undang-undang yang tercermin dalam Piagam Madinah. Di antara teks piagam tersebut adalah butir ke-36, tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari Madinah kecuali izin Rasulullah. Butir ke-24, suatu perselisihan antara pihak yang menyetujui piagam ini dikhawatirkan akan membahayakan kehidupan bersama dan harus diselesaikan atas ajaran Allah Subhanahu wa taala. Butir ke-17, perdamaian bagi kaum muslimin adalah satu, selain berperan sebagai Rasulullah untuk menyampaikannya, hukum-hukumnya beliau juga memiliki peran dalam kedudukannya yang tertinggi, memiliki kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Sistem pemerintahan Rasul adalah sistem pemerintahan dengan corak teodemokratis, yaitu pemerintahan yang berdasarkan atas hukum wahyu yang diturunkan Allah, dan juga pemerintahan yang dirumuskan melalui musyawarah bersama. Ada pula itu prinsip-prinsip Rasul dalam melaksanakan kepemimpinannya, yaitu
Pertama, kesesuaian antara perbuatan dan ucapan. Kedua, komitmen yang kuat pada nasib kaum yang lemah dan tertindas. Ketiga, pemimpin sebagai pengayom dan pelayan bagi pihak yang dipimpin. Dalam membiayai pemerintahannya, beliau mengambil zakat untuk umat muslim serta mengambil jizyah dari non-muslim. Selain melalui jalur militer, sebuah negara akan maju apabila memiliki posisi geopolitik yang strategis. Konsolidasi yang dilakukan oleh Rasul juga melalui diplomasi dan perkawinan politik. Sebuah negara hakikatnya harus disatukan dengan suatu perjanjian. Syarat negara menurut Rasulullah SAW adalah memiliki penduduk, wilayah pemerintahan, kedaulatan, persetujuan negara-negara lain. Dalam pemerintahannya, beliau mengalami 2 kali Bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah pertama terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun ke-12, dan Bai'ah yang kedua terjadi pada tahun 622 Masehi atau tahun ke-13 kenabiannya. Baik, sekian dari saya tentang materi kedua, dan akan selanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu apa itu moderasi beragama. Dalam konteks akidah dan hubungan umat beragama, moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai serta menghormati penganut agama lain yang meyakini agama mereka tanpa harus membenarkannya. Dalam buku moderasi beragama dalam menumbuhkan sikap toleransi dan moral generasi muda oleh Mela. Moderasi beragama diartikan sebagai hasil pemikiran dalam agama yang dapat dipahami sehingga mengamalkan ajaran agama dengan tidak hanya berpusat pada bagian kanan atau kiri saja. Menurut Profesor M. Quraisy Shihab, moderasi beragama dalam Al-Quran berarti wasatiyah, yang berarti pertengahan. Maksudnya pertengahan adalah adil, baik, terbaik, dan paling utama. Baik, sekian dari saya tentang materi ketiga. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.